Halo, balik lagi di channel Hendra Brody. Saya hadir kembali, berarti kita akan bahas satu review film lagi. Yap, akhirnya setelah polemik penundaan rilis karena pandemi, film A Quiet Place Part 2 resmi rilis pada 26 Mei 2021. Para penikmat horror thriller tentunya sudah banyak yang menantikan kehadiran film ini di layar lebar. Setelah cukup sukses pada season pertama, kini season kedua akhirnya kembali ke bioskop. Lalu, apakah A Quiet Place Part 2 akan sesukses pendahulunya? Mari kita review. A Quiet Place Part 2 menceritakan tentang kembalinya upaya penyelamatan diri keluarga Abbott. Menariknya, di scene awal ditampilkan flashback sebelum kejadian di A Quiet Place pertama. Diceritakan sebuah kota yang aman tentram, keluarga Abbott masih utuh, tiba-tiba terjadi invasi monster yang mengerikan dan membabi buta. Hingga scene loncat ke hari ke-474, artinya setelah cerita A Quiet Place pertama selesai. Disinilah kembali perjuangan Evelyn Abbott yang diperankan Emily Blunt bersama ketiga anaknya dimulai. Tentunya tanpa sosok sang ayah yang diceritakan telah meninggal di sequel pertama saat menyelamatkan anak-anaknya. Seperti tagline-nya, "Silent is not enough." Setelah mengetahui kelemahan monster di film pertamanya, ternyata monsternya juga tambah cerdik dan menjadi-jadi. Benar-benar deh, jajaran jump scare tersebar rata di setiap babak film. Dari segi cerita, John Krasinski berhasil mempertahankan ketegangan dalam sunyi, walaupun di sequel ini lebih banyak dialognya. Nah, itulah yang menjadi upgrade terbaru di film ini. Selain itu, explore settingnya gak cuma di rumah aja. Di sequel ini, Evelyn bertemu dengan teman lama, Emmett, dan mulai mengeksplor beberapa tempat untuk bertahan hidup. Lanjut dari segi pendalaman karakter, udah deh, trauma dan emosional para cast dapat banget. Kedua anak Evelyn, Regan yang diperankan Millicent Simon dan Marcus yang diperankan Noah Jupe, menurutku berkembang banyak. Karakter berani dan emosional semakin tereksplor. Hal ini bisa dilihat dari kenekatan Regan untuk keluar dari zona nyaman dengan cara mencari bantuan keluar pulau. Disinilah konflik dan tendensi ketegangannya dimulai. Sejak menit awal, saya sudah terkesan dengan pengambilan gambarnya. Mulai dari pergerakan kamera awal ketika Lee berbelanja, bermain bisbol, dan kemunculan monster, kesan thrillernya sangat ramping dan kejam. Dari segi sound, di sequel ini lebih banyak menciptakan dialog. Untuk scoring menurutku udah pas, suasana tegang dan mencekam dalam keheningan terbangun dengan baik. Apalagi pada saat adegan Regan kehilangan alat bantu pendengarannya. Satu bioskop benar-benar sunyi dan dibuat frustasi. Feel ini menurutku kalian tidak akan dapatkan kalau hanya menonton di rumah aja. Secara keseluruhan untuk sequel ini, gabungan beberapa genre berhasil tergambarkan dengan apik. Horor, thriller, drama, dan survival adalah racikan ketegangan tiada tara. Masih greget banget sampai ke ending. Nggak nyangka aja gitu udah langsung habis di end, padahal masih nagih. Sangat berharap film ini ada sequel selanjutnya. Top jempol deh buat Regan dan Marcus atas aksinya di ending. Merinding disko sih, parah coy. Baiklah, sekarang kita bahas yang menurutku masih kurang dari film ini. Yap, formula film pertama dan kedua masih sama saja. Gimana mereka mencoba untuk mempertahankan diri dari teror monster? Ya, maksudnya banyak unsur yang belum dijelaskan secara eksplisit. Misalnya, reason kedatangan monster. Kemudian, kenapa dia bisa takluk sama alat bantu dengan Regan? Lalu menurutku, kurang di-explain saja sih karakter Emmett hingga di ending. Udah sih, itu aja. Entah memang mau dijadikan misteri atau bahan untuk sequel selanjutnya. Kita tunggu saja ya. Mungkin terdengar klise, tapi memang tampaknya kamu gak akan dapat pengalaman nonton yang maksimal jika menontonnya bukan di layar lebar. Yap, A Quiet Place Part 2 adalah alasan sempurna untuk kembali ke bioskop. Yang udah nonton gimana menurut kalian? Coret-coret di kolom komentar ya. See you!